Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Septiani, NPM 1717051031. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang tugas pengganti kuis 2 responsif matematika diskrit. Yang pertama ini saya akan menjelaskan materi matriks. Ini matriks adalah suatu susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung atau kurung siku. Ini untuk contoh matriks ya. Sebuah matriks ini mempunyai ukuran M kali N dengan M baris dan N kolom. Jenis-jenis matriks ini ada, yang pertama ada matriks baris. Ini matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Seperti ini contohnya. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom ini hanya memiliki satu kolom saja. Untuk contohnya bisa dilihat. Yang ketiga ada matriks 0. Matriks 0 ini adalah matriks yang semua komponennya bilangan 0. Terus ada matriks persegi, di mana memiliki baris yang sama dengan banyak kolomnya. Terus ada matriks identitas. Matriks identitas ini satuan matriks diagonal yang semua komponen unsur diagonal utamanya adalah 1 dan unsur lainnya bernilai 0. Disebut matriks identitas. Terus ada matriks diagonal. Ini adalah matriks yang matriks persegi tentunya, yang unsur selain unsur diagonal utamanya bernilai 0. Yang ketujuh ada matriks segitiga atas. Ini adalah matriks yang semua komponen unsur di bawah diagonal utamanya adalah 0. Terus ada matriks segitiga bawah. Ini adalah matriks persegi yang semua komponen atau unsur di atas diagonal utamanya adalah 0. Contohnya bisa dilihat. Terus ada transpose matriks. Matriks transpose ini merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Untuk transpose dari matriks M dinyatakan sebagai M pangkat T atau M transpose. Bisa dilihat contohnya. Untuk operasi matriks sendiri yaitu ada penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian skalar, dan perkalian dua buah matriks. Selanjutnya ada determinan matriks. Ini setiap matriks segi M memiliki nilai yang disebut determinan yang dinyatakan dengan det M atau seperti ini simbolnya. Untuk determinannya menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Ini untuk rumusnya, determinan A sama dengan matriks A, B, C, D sama dengan AD dikurang BC. Untuk informasi sendiri, yaitu kebalikan atau inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversenya akan menjadi matriks identitas. Ini inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat min 1. Ini untuk rumusnya A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A kali A join A. Dengan syarat determinan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti ini rumusnya. Terus selanjutnya ada kompleksitas algoritma. Ini sebuah algoritma yang tidak saja harus benar, tapi juga harus efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien. Untuk efisiensi suatu algoritma diukur dari beberapa jumlah waktu dan ruang atau space memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Algoritma yang efisien adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini disebut kompleksitas algoritma. Terus untuk kompleksitas algoritma sendiri ada dua, yaitu kompleksitas waktu atau TN. Ini diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Kompleksitas waktu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu Tmax atau N ini untuk kebutuhan waktu maksimum, Tmin atau N ini kebutuhan waktu minimum, dan TFG N ini kebutuhan waktu secara rata-rata. Ini dalam sebuah algoritma terdapat bermacam-macam jenis operasi, yaitu operasi baca tulis, operasi aritmatika, operasi pengisian nilai, operasi pengaksesan elemen larik, dan operasi pemanggilan fungsi atau prosedur. Selanjutnya yaitu ada kompleksitas ruang atau SN. Ini diukur dari memori yang digunakan oleh
struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan. Untuk contoh operasi kas dalam algoritma yaitu ada algoritma pencarian atau searching, algoritma pengurutan atau sorting, algoritma perkalian dua buah matriks A, B sama dengan C, dan yang terakhir ada algoritma menghitung nilai sebuah polinom atau PX. Selanjutnya yaitu contoh operasi kas dalam algoritma. Algoritma pencarian di dalam larik. Ini operasi kasnya perbandingan elemen larik. Terus ada algoritma pengurutan yang operasi kasnya perbandingan elemen dan pertukaran elemen. Terus ada algoritma penjumlahan dua buah matriks. Ini operasi kasnya penjumlahan. Dan yang terakhir ada algoritma perkalian dua buah matriks. Operasi kasnya perkalian dan penjumlahan. Selanjutnya, materi graf. Graf ini digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Untuk representasinya, objek sama dengan noktah, bulatan, atau titik, sedangkan hubungan antar objek ini digambarkan dengan garis seperti contoh di bawah ini. Untuk graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi seperti ini. Untuk V ini himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, sedangkan E himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Untuk graf trivial adalah ini graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Ini simpul pada graf bisa dinomori dengan huruf A, B, sampai Z atau bilangan 1, 2, atau huruf dan bilangan, misalnya A1, A2, dan seterusnya. Untuk contoh graf ini dapat dilihat pada gambar di sini. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis graf. Berdasarkan ada atau tidaknya gelang ini ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Untuk graf tak sederhana sendiri ini ada dua macam, yaitu graf ganda dan graf semu. Untuk graf ganda ini mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah, sedangkan graf semu ini mengandung gelang atau loop. Sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Untuk berdasarkan orientasi arah pada sisi, ada dua juga, graf tak berarah dan graf berarah. Untuk jenis sisi ganda dan sisi gelang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Terus selanjutnya ada kardinalitas graf. Kardinalitas graf ini adalah jumlah simpul pada graf yang bisa dinyatakan dengan N, V, dan jumlah sisinya bisa dinyatakan dengan M, E. Untuk terminologi atau istilah dasarnya, ini ada adjacent, ini bertetangga, yaitu dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Yang kedua ada insiden atau bersisian, ini untuk sembarang sisi E yang dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Yang ketiga ada isolate vertex, ini simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Selanjutnya ada null graph atau empty graph atau graf kosong nih, graf yang himpunannya merupakan himpunan kosong yang disebut sebagai graf kosong. Yang kelima ada degree atau derajat. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Yang keenam ada path atau lintasan, ini panjangnya N dari simpul awal V ke simpul tujuan N di dalam graf. G adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang terbentuk. Ini ada contoh lintasan sederhana, lintasan tertutup, lintasan terbuka, dan panjang lintasan. Ini jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Selanjutnya ada siklus atau sirkuit. Ini lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Siklus sirkuit sederhana atau simple sirkuit ini jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Yang ke-8 ini ada connected atau terhubung. Ini graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berada
di lintasan dari U ke V. Selanjutnya ada nomor 9 subgraf. Ini dapat diartikan ini komplement dari U graf G1 terhadap G adalah graf G2. Sedemikian sehingga adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 ini bersisian dengannya. Yang ke-10 ada spanning subgraf. Ini dikatakan graf merentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Yang ke-11 ada cut set. Cut set ini dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Yang terakhir ada graf berbobot. Graf berbobot ini adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Terus selanjutnya ada graf sederhana khusus. Yang pertama ini adalah complete graph atau graf lengkap. Ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Terus yang kedua ada graf lingkaran. Ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Untuk graf lingkaran dengan simpul n simpul dilambangkan dengan Cn. Yang ketiga ini adalah regular graph atau graf teratur. Ini adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jika derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Untuk jumlah sisinya bisa dilihat pada rumus NR dibagi 2. Yang keempat ada graf bipartit. Adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan, bagian V1 dan V2, sehingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Untuk graf biparit lengkap atau complete biparit graph adalah jika setiap simpul di V1 bertangga dengan semua simpul di V2. Oke, demikian penjelasan saya mengenai materi matriks, kompleksitas, algoritma, dan graf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.